إله إلا الله محمد رسول الله. الحمد لله الواحد القهار الذي أرسل محمد المصطفى المختار والذي قال إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر. أشهد أن لا إله إلا الله الأحد الجبار المتكبر متعالي الشتار، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله سيد الجن والبشر. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الأبرار. أما بعد، فيا عباد الله، أوصيني وإياكم بتقوى الله فقد فاز المتقون. فقد قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Hadirin sidang Jumat yang dimuliakan Allah, kita bersyukur pada saat ini dengan hidayah Allah dapat bersama-sama menunaikan kewajiban kita sebagai seorang mukmin melaksanakan ibadah Jumu'ah. Mudah-mudahan ibadah kita diterima Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari mimbar ini khatib menyerukan seruan Allah Subhanahu wa ta'ala, hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa. Karena hanya dengan takwa itu kehidupan kita di dalam berbangsa dan bernegara akan dibukakan rahmat Allah, baik dari langit-langitnya maupun dari buminya. Sebagaimana firman Allah, "Lau kana ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas sama'i wal ardh." Sekiranya penduduk suatu negeri mereka itu beriman dan bertakwa, maka sungguh akan kami bukakan barokah atas langit-langit dan buminya. Maka dari itu di dalam ayat lain Allah mengajari kita untuk berdoa, yaitu dalam surah Furqan ayat ke-74. Rabbana hablana min azwajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ya Allah, ya Tuhan kami, anugerahkan atas kami pasangan hidup dan anak keturunan yang menjadi penghias kehidupan kami, dan jadikanlah kami beserta anak keturunan kami pemimpin bagi hamba-hamba yang bertakwa. Setiap keluarga dari kaum muslimin yang beriman kepada Allah diberi beban dan tanggung jawab menyiapkan pemimpin yang bertakwa, supaya kehidupan masyarakat menjadi kehidupan yang barokah.
Salah satu dari bukti kualitas takwa itu adalah berkurban. Maka Rasulullah Ibrahim alaihissalam ketika diuji oleh Allah dengan melaksanakan kurban yang sunnahnya kita ikuti beberapa waktu yang lalu, Allah kemudian berfirman kepadanya, inni ja'iluka linnasi imama, sungguh aku akan menjadikanmu pemimpin bagi seluruh manusia. Jadi ketakwaan itu dibuktikan dengan pengorbanan. Orang yang sudah terbukti memiliki jiwa berkorban, maka oleh Allah akan dimuliakan sebagai pemimpin. Pemimpin orang-orang yang bertakwa. Dengan kepemimpinan orang yang bertakwa ini, masyarakatnya akan hidup dalam keberkahan. Sebagaimana yang sebetulnya diharapkan oleh pendiri negara kita dalam konstitusi, di mana dalam pembukaan dinyatakan atas berkat rahmat Allah yang Maha Kuasa dan didorongkan oleh keinginan yang luhur supaya berkehidupan kebangsaan yang bebas, maka rakyat Indonesia menyatakan dengan ini kemerdekaannya. Jadi sejak awal negara ini berdiri, konsep tentang negara yang mendapatkan rahmat dan barokah itu menjadi konsep yang mendasar konstitusional. Maka harus disiapkan oleh setiap keluarga bangsa ini calon-calon pemimpin yang bertakwa. Kita pernah mengalami hilangnya kedaulatan setelah proklamasi, yaitu ketika tanggal 19 Desember 1948 Belanda melakukan operasi Krai menyerang ibu kota negara Republik Indonesia Yogyakarta untuk menghapus peta Indonesia dari dunia. Dan kemudian pada saat serangan bertubi-tubi ke Jogja itu, Panglima Besar Sudirman sudah 3 minggu tidak bisa bangkit dari tempat tidur dan selalu muntah darah karena kondisi yang sakit parah, separuh paru-parunya dipotong tiap hari. Beliau tidak bisa tidur dan selalu mengeluarkan dahak darah. Sehingga dipesan kepada keluarga dan para ajudannya jangan sekali-kali membicarakan keadaan negara kepada beliau. Tetapi 19 Desember 48 dini hari, pesawat-pesawat pembom Mitchell B-25 yang dipimpin oleh Kolonel Van Langen atas perintah Mayor Jenderal Simon Spoor untuk mengadakan operasi dadakan menyerang ibu kota Yogyakarta. Jam 3 pagi sudah dilepas dari lapangan Andir, kalau sekarang kita kenal lapangan Hussein Sastra Negara, ya. Kolonel Van Langen adalah komandan KST, Korps Speciale Truppen atau Kopassusnya Belanda, dilepas dengan sandi Doorstoot naar Jogja. Sampai jumpa di Jogja. Jam 6.05 pagi, Maguwo sudah diduduki. Pak Dirman mengetahui serangan itu, tiba-tiba beliau bisa bangkit dari tidurnya, bangkit dari tempat tidur, meminta diantar kepada Kapten Suparjo Rustam dan Cokro Pranyono yang menjadi ajunannya menghadap Presiden di Gedung Agung.
Untuk apa? Sudirman ingin menyerahkan kepemimpinan tentara kepada panglima tertinggi, yaitu presiden. Dalam konstitusi kita, presiden adalah panglima tertinggi angkatan perang. Tapi ketika ketemu dan ingin menyerahkan itu, Bung Karno sebagai presiden mengatakan, Dimas, tempatku bukan di tempatmu, tempatmu bukan di tempatku. Aku ini orang politik. Kalau tentara Belanda melihatku, pasti aku ditangkap, dibuang atau dipenjara. Sedangkan Dimas sebagai pemimpin pasukan, kalau tertangkap mungkin ditembak mati atau ditunggu akan digantung untuk membuat takut rakyat kita. Maka menyingkirlah. Jangan lakukan perlawanan linier. Karena tentara kita sedikit, Belanda mengerahkan segala kemampuan tempurnya. Bung Karno kalau manggil Sudirman itu Dimas, karena jarak umurnya 16 tahun. Bung Karno itu lahir 1901, Pak Dirman lahir 24 Januari 1916. Jadi, masih sangat muda waktu itu. Dan Bung Karno menutup kalimatnya dengan mengatakan, apalagi Panglima kan tengah sakit. Pak Dirman tegak berdiri menggebrak meja. Tidak, Sudirman boleh sakit, Panglima tidak pernah sakit. Akan aku jadikan kuburan tentara Belanda jika mereka masuk kota. Biarlah tubuh kurus kering kerempeng ini dirobek-robek oleh peluru musuh. Dadanya ini berkibar sangsaka merah putih, hanya satu pilihan, merdeka atau mati. Dan Pak Dirman kemudian mulai melakukan perlawanan dengan gerilya, dikeluarkan perintah siasat 1, membentuk Wingate dan membentuk Wehrkreis. Kalau malam hari di kantong-kantong kota, Wingate itu mengadakan serangan untuk mengacaukan keamanan kota. Pagi hari mereka harus lari kembali ke daerah-daerah pertahanan yang disebut Wehrkreis. Ini teori politik gerilya yang dikonsep oleh Pak Dirman. Dan ketika sampai di Parangtritis, rakyat menyambut, menjamu dengan nasi bungkus. Pak Dirman tidak tega hati, dia memerintahkan adik iparnya yang bernama Helmi untuk kembali menemui Budirman yang satu diamankan oleh Sri Sultan Hamengkubuwono di dalam Mangkubumen. Untuk apa? Meminta uang dan perhiasan-perhiasan untuk bekal perang menghadapi Belanda. Jangan sampai prajuritnya menjadi beban rakyat. Maka Pak Dirman mengatakan, cukuplah kita, para pemimpin saja yang menderita, rakyat tidak boleh ikut menderita. Dan nanti kepemimpinan Sudirman dalam mempertahankan daulat negara ini berhasil ketika dilaksanakan serangan umum 1 Maret. Sehingga tanggal 29 Juni Belanda harus menarik pasukannya dari Yogyakarta yang kita kenal dengan peristiwa Jogja Kembali. Dan tanggal 30 Juni Sri Sultan Hamengkubuwono memproklamasikan kemerdekaan Indonesia dalam bentuk Republik Indonesia Syarikat. Dan Belanda hanya mengakui kedaulatan negara kita tanggal 30 Juni 1949. Belanda tidak mengakui proklamasi 45.
Jadi kita itu mengalami 2 kali proklamasi. Maka sekarang 1 Maret sudah ditetapkan sebagai Hari Penegakan Kedaulatan Negara. Haji Agus Salim pernah ditanya, bagaimana untuk menjadi seorang pemimpin? Haji Agus Salim menjawab, leaden is legend. Memimpin itu harus siap menderita, berkorban untuk rakyatnya. Tidak mungkin negara dan bangsa ini bisa mencapai cita-citanya ketika para pemimpin tidak siap berkorban, tidak siap menderita. Karena pasti hanya akan berebut jabatan dan berebut kekayaan negara, menggadaikan kekayaan negara untuk kepentingan diri dan kelompoknya, menghabiskan kekayaan nasional kita tidak sebesar-besarnya untuk kemakmuran rakyat, tapi untuk mempertahankan jabatan dan kekuasaannya. Konstitusi dilanggar dan lain sebagainya, maka hanya dengan takwa, dibuktikan dengan kesiapan berkorban, pemimpin itu mampu mewujudkan cita-cita rakyatnya, dan kelak di sisi Allah dimintai pertanggungjawabannya. Rasulullah mengingatkan, kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyati. Tiap-tiap kamu adalah pemimpin, dan tiap pemimpin akan dimintai pertanggungjawaban atas rakyatnya. Aqulu qouli hadza wa nastaghfiruh. Innahu huwat tawwabur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la rasula wa la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, fa ya ibadallah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ighfir lil mu'minina wal mu'minat wal muslimina wal muslimat al ahya'i minkum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'i wa ya khadiyal hajat rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar wa adkhilnal jannata ma'al abrar ya azizu ya ghaffar ya rabbal alamin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Ayuhan nas, innallaha ya'murukum bil adli wal ihsan wa ita'idil qurba wa yanhanil fahsya'i wal munkari wal baghi ya'idukum la'allakum tadhakkarun. Fala dzikrullahi akbar. Aqimis shalah. La ilaha illallah Muhammadun Rasulullah.